Bu, apakah Ibu saat sekarang ini merasakan sesak di dadanya, Bu? Iya. Apakah bagaimana pergerakan janinnya, Bu? Di mana terasa bagiannya, Bu? Sering di bawah. Oh, berarti gerakan janinnya terasa lebih banyak di bawah ya, Bu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan abdomen pada Ibu. Terlebih dahulu kita akan mencuci tangan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopold pada Ibu. Permisi Bu, Ibu bisa menyisihkan sedikit bajunya Bu. Pertama kita akan melakukan inspeksi terlebih dahulu di mana bentuk perut Ibu yaitu memanjang, kemudian tidak terdapat adanya lingkaran bandel, kemudian belas Ibu tampak minimum atau kosong. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 1. Di mana TFU Ibu atau tinggi fundusnya yaitu setengah antara PX dan pusat. Pada bagian teratas perut Ibu teraba bulat, keras dan melenting. Kemungkinan ini adalah kepala janin. Kemudian kita lakukan pemeriksaan Leopold 2, di mana pada sisi kiri perut Ibu teraba panjang memapan. Kemungkinan ini adalah punggung janin. Pada bagian kanan perut Ibu teraba tonjolan-tonjolan kecil, kemungkinan ini adalah bagian ekstremitas pada janin. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 3, di mana pada bagian terbawah yaitu teraba bulat, kemudian lunak dan tidak melenting, kemungkinan ini adalah bokong. Kita lakukan pemeriksaan Leopold 4, di mana pada Leopold 4 posisi tangan sudah sejajar, kemudian posisi tangan sejajar dan bokong janin sudah masuk PAP. Kita akan melakukan pemeriksaan DJJ. Karena punggungnya berada di sisi kiri perut Ibu, maka kita akan melakukan DJJ di sisi perut Ibu. Ibu boleh pinjam tangannya sebentar, Bu. Oke, DJJ-nya yaitu 120 kali per menit. Terima kasih ya, Bu. Tanda dan gejala kala 2, yaitu adanya dorongan ingin meneran, vulva membuka, anus membuka, dan perineum menonjol. Maka kita akan melakukan vaginatuse atau pemeriksaan dalam. Permisi ya Bu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan dalam, di mana saya akan memasukkan 2 jari tangan saya ke dalam vagina Ibu. Mungkin Ibu akan merasakan sedikit tidak nyaman, tapi Ibu bisa tetap rileks dan tarik nafasnya ya Bu. Mohon kerjasamanya ya Bu. Di mana kita beberkan terlebih dahulu vagina Ibu, kemudian masukkan kedua jari tangan kita ke dalam dan tangan kiri kita pindah ke fundus. Ketika kita melakukan vaginatuse atau pemeriksaan dalam, di mana pembukaannya sudah lengkap 10 cm, kemudian ketubannya utuh, kemudian teraba sakrum, dan penurunannya telah sampai di hot 4. Karena pembukaannya sudah lengkap, maka kita akan segera melakukan amniotomi. Pada saat melakukan amniotomi, pastikan kontraksi Ibu mulai melemah. Apakah Ibu merasakan sedikit mules, Bu? Baik. Sekarang karena kontraksinya sudah mulai melemah, kita akan segera melakukan penorekan atau pemecahan selaput ketuban. Setelah selaput ketuban dipecahkan, kemudian kita kaji kembali, di mana sakrumnya telah sampai di depan, kemudian tidak terdapat bagian yang menumbung. Selanjutnya kita kaji air ketuban, di mana air ketubannya tidak terdapat mekonium, serta warna air ketubannya berwarna seperti air kelapa muda. Karena ini presentasinya bokong, maka kita akan segera melakukan episiotomi. Sebelum kita melakukan episiotomi, maka kita akan memberikan anestesi terlebih dahulu berupa lidokain. Dengan cara dimulai dari bawah
kemudian suntikan, kemudian ditarik sedikit ke atas dan pindah ke posisi samping, kemudian disuntikan sampai habis dan tarik lagi. Selanjutnya kita akan memastikan apakah anestesi kita sudah berjalan lancar. Apakah ibu merasakan sakit, Bu? Apakah ibu merasakan sakit? Apakah ibu merasakan sakit? Karena anestesinya sudah berjalan lancar, maka kita akan segera lakukan defibrilator yang dimulai pada bagian bawah, kemudian pindah ke samping, selesai. Tidak. Sementara kita nanti akan melakukan persalinan, maka kita akan mencuci tangan kembali menggunakan larutan DTT. Setelah kita mencuci tangan menggunakan larutan DTT, kita akan mengemaskan peralatan dan mempersiapkan peralatan untuk proses persalinan. Kita akan memasangkan peng alas dan handuk di atas perut ibu. Selanjutnya, apakah ibu ada rasa ingin menerang, Bu? Ibu bisa bayar menerang, Bu? Terus, Bu, semangat, Bu. Sedikit lagi, Bu. Cepat, Bu. Nah, iya, Bu. Ketika sakrumnya telah lahir sebagian, maka kita akan memberikan penyuntikan setengah oksitosin pada bagian paha kanan anterolateral pada ibu yang akan dibantu oleh asisten. Semangat, Bu, ya. Setelah selesai pemberian oksi, kita minta ibu lagi dan menyemangati ibu. Terus, Bu, sedikit lagi, Bu. Asisten bisa menolong untuk menekan sintesis ibu. Ya, sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi, Bu. Setelah tampak lahir skapula, maka kita akan melakukan pemeriksaan tali pusat. Di sini tali pusatnya tidak menumbung. Selanjutnya kita biarkan bayi sampai melakukan hiperlordosis. Setelah itu kita langsung meletakkan di atas perut ibu. Alhamdulillah ya, Bu, bayinya lahir dengan sehat dan selamat. Alhamdulillah, Bu, ya. Selesai.